Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya diberi kiriman, ada posting dari teman saya. Bagaimana Pak Muslim dengan sikap orang yang menurut saya itu kurang tepat. Ketika dia kaya, dia sombong. Ketika dia miskin, dia merasa tidak nyaman, dia merasa kecewa, rendah diri, dan bahkan dia merasa sengsara karena kemiskinan itu. Saya selalu mengatakan, setiap masalah itu ada solusinya. Dan problematika kehidupan itu sebenarnya tidak serumit yang kita gambarkan. Yang justru berat itu ketika kita harus menyikapi persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Dari contoh yang paling mudah itu, ada orang yang terpuruk karena kemiskinan, karena bangkrut. Kita tandingkan ada dua orang, ya ini cerita imajiner saja, bukan sesuatu yang faktual. Yang satu merasa dia itu sudah tidak punya harapan untuk menjadi kaya lagi, karena perhitungan di atas kertas peluang-peluang untuk kembali menjadi orang kaya itu sudah tertutup. Yang satu selalu optimis, sekecil apapun peluang untuk kembali menjadi kaya itu akan selalu dimanfaatkan. Jadi dalam bahasa teman saya itu, selubang jarum pun peluang kita itu harus kita coba untuk kita terobos dengan cara apapun. Yang penting jangan sampai menabrak aturan, sehingga prinsip halal dan thayyib itu harus kita gunakan dalam mencari apapun yang mau kita cari. Orang yang terpuruk dalam kemiskinan dan kemudian putus asa itu akan semakin terpuruk, karena itu sikap yang salah, dan itulah yang disebut ketidaksabaran. Sementara orang yang jatuh miskin tetapi dia tetap optimis dengan ikhtiarnya untuk kembali menjadi kaya, sehingga dia selalu mencari peluang, dan setiap peluang yang ada selalu dia manfaatkan, suatu saat dia bisa menjadi kaya lagi. Dan itulah buah dari kesabaran. Nah, ini cerita yang sederhana. Lebih dari itu, ada sebuah cerita yang menurut saya sangat inspiratif. Ada orang yang sebenarnya punya potensi untuk menjadi orang yang hebat, tetapi oleh banyak orang dihambat untuk tampil, untuk mengaktualisasikan kemampuannya di dalam meraih sesuatu. Tetapi dia selalu bisa berkelit untuk keluar dari jebakan-jebakan yang membuat dia itu tidak punya peluang untuk tampil. Jadi kalau ada ruang sekecil apapun untuk tampil, dia tampil. Dan banyak orang yang merasa tidak bisa menghambat orang ini, suatu saat dia mencuat, melejit menjadi orang hebat. Karena apa? Di samping dia punya sikap optimis, dia punya kesabaran yang biasa. Dan kesabaran yang luar biasa itu melahirkan cara berpikir yang tidak hanya cerdas tetapi bijak. Dan berpikir bijak itu jauh lebih tinggi nilainya daripada berpikir cerdas. Orang cerdas itu berpikir untuk meraih sesuatu dengan kecerdasannya, dan pada saat dia itu meraih sesuatu seringkali dia tergesa-gesa. Tetapi orang bijak itu selalu melihat sesuatu secara proporsional. Dia tidak hanya
ingin meraih sesuatu dengan cepat, tapi dia selalu berhitung dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari upayanya untuk meraih sesuatu. Sehingga jangankan tindakannya, kata-katanya pun menjadi kata-kata yang sedemikian rupa keluar dengan baik, sehingga dia dikatakan punya ketepatan di dalam berkata dan bertindak. Dan itulah gambaran orang yang selalu bisa mencari solusi atas setiap persoalan yang dihadapi. Dan itulah yang ingin saya sampaikan. Kaya atau miskin itu sebuah keberadaan yang bisa terjadi pada semua orang. Tetapi yang terpenting bukan ketika kaya atau miskin itu kemudian kita diam dan terpuruk di dalam kemiskinan, atau menjadi sombong ketika berada di dalam kekayaan. Ada orang kaya yang sombong, ada orang yang miskin yang putus asa. Itu sikap yang salah. Jadi yang terpenting dari semua yang penting itu adalah bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapinya. Nah, saya masih ingat ada seorang mubalik yang mengutip sebuah hadis yang lemah dari sebuah hadis yang berbunyi, yang redaksinya, kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran atau kemiskinan itu menjadikan orang itu menjadi kafir. Jadi kafiran itu seolah-olah pasti terjadi sebagai akibat dari kefakiran. Jadi menjadi sesuatu yang tidak mungkin hilang atau lenyap. Kalau ada orang itu dalam keadaan fakir atau miskin, pasti dia akan menjadi kafir. Nah, sehingga orang hanya melihat hanya ada satu faktor yang paling memungkinkan orang menjadi kafir itu, yaitu cara melihat yang ekstrim. Padahal kekafiran itu tidak harus terjadi sebagai akibat dari fakiran, tetapi karena sikap orang itu yang membuat orang itu menjadi orang kafir. Orang kaya yang kafir banyak, orang miskin yang tidak kafir juga banyak. Itu tergantung sikap. Nah, karena kata-kata yang ada di dalam hadis ini, kemudian orang mengambil satu kesimpulan bahwa setiap kefakiran pasti akan menjadikan orang itu kafir. Nah, hadis ini sebenarnya hadis yang oleh para ulama dikatakan sebagai hadis dhaif. Hadis ini sangat lemah dan banyak ulama yang mengatakan. Bahkan ada orang ulama yang mengatakan ini hadis palsu. Nah, hadis ini memang berasal dari Anas bin Malik, kata orang yang bisa kita lacak misalnya nanti di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabrani pada juz 4 halaman 225, hadisnya nomor 4044. Hadis ini sebenarnya juga kalau kita lacak bisa kita dapati kata orang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang ketika saya lacak itu saya dapatkan di dalam kitab Ad-Du'a yang ditulis oleh Imam At-Tabrani dan juga ditulis oleh Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa. Dan pada saat ketika saya cermati dan saya teliti dari keterangan para ulama, hadis itu dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Ketika saya cek lagi, ternyata hadis yang sama itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan bahkan Abdullah bin Abbas. Tetapi sekali lagi, simpulannya hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Bahkan ada ulama yang mengatakan hadis ini palsu. Dan oleh karena itu tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa menjadi dalil atau argumen yang kita pakai untuk menyatakan sesuatu, apalagi terkait dengan persoalan agama.
saya pernah mencoba untuk mencermati. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadis dhaif itu bisa saja menjadi acuan tambahan, tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai acuan pokok, tapi sebuah acuan yang sifatnya sekunder. Acuan primernya harus hadis sahih, dalam pengertian juga hadis hasan yang tidak berseberangan dengan hadis sahih. Bahkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan apa yang benar dan baik menurut Al-Quran itu bisa saja jadi penjelasan tambahan. Tapi bukan hadis itu yang menjadi pijakan, yang menjadi pijakan ayatnya. Nah, hadis ini kalau misalnya kita pakai, itu juga bertolak belakang dengan keterangan dari Rasulullah yang banyak menyatakan bahwa ada keutamaan orang miskin yang meskipun mereka tidak punya harta, tetapi mereka bersabar dalam kemiskinannya dan selalu berprasangka baik pada Allah. Dan di dalam hadis sahih banyak sekali keterangan-keterangan seperti itu. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang kaya yang bersikap kufur itu jauh lebih buruk daripada orang miskin yang bersikap sabar. Makanya ketika ditanyakan lebih utama mana, orang kaya yang bersikap syukur atau orang miskin yang bersabar, sebagian ulama mengatakan bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih utama, sementara yang lain mengatakan orang miskin yang bersabar lebih utama. Tetapi ketika kita bicara tentang bagaimana sikap orang terhadap kenyataan, kedua-duanya utama. Ketika kita itu kaya, bersyukurlah dengan rezeki Allah yang diberikan pada diri kita. Tapi ketika kita dalam keadaan miskin, ya bersabar. Dua-duanya adalah kelompok yang memiliki utamaan masing-masing. Jangan dipertentangkan. Masing-masing dari keduanya itu harus kita persepsi, kita anggap sebagai orang-orang yang punya kelebihan. Dan itulah sikap orang yang beriman. Ketika dia kaya, dia bersyukur. Ketika dia miskin, dia bersabar. Dan itulah ciri orang yang bertakwa. Dan ini pendapat yang paling tepat. Sehingga saya pernah mencoba untuk menelaah beberapa hal yang terkait dengan persoalan ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 135 ada kalimat yang menyatakan iyyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu keadaan keduanya. Artinya apa? Kaya miskin itu bagian dari takdir Allah yang tidak perlu kita sesali atau tidak perlu menjadikan kita itu sombong. Karena pada saat kita menjadi kaya, disitulah sebenarnya kita diuji. Bisa nggak kita bersyukur dengan kekayaan kita itu? Sebaliknya ketika kita menjadi miskin, itu ujian juga. Bisa nggak ketika kita menjadi miskin, itu kita tetap bersabar. Orang-orang yang teruji imannya akan selalu bisa bersikap sabar dalam kemiskinannya dan selalu akan bisa bersikap syukur di dalam kekayaannya. Maka jangan pertentangkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa kaya atau miskin itu tidak harus kita sikapi dengan sikap yang tidak tepat. Tidak semua orang itu bisa bersyukur ketika menjadi orang kaya, dan tidak semua orang bisa bersabar ketika menjadi miskin. Saya pernah menjelaskan ketika saya mengajar tafsir di UMY, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ketika menjelaskan surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 16, dikatakan di dalam ayat itu Allah menyatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Manusia itu kalau diuji oleh Allah dengan dimuliakan dan diberi kesenangan, dia akan mengatakan Tuhan telah memuliakanku. Tetapi ketika Allah mengujinya dengan batasi rezekinya, menjadikan hidupnya itu serba kurangan, maka dia akan berkomentar Tuhanku telah menghinakanku. Itulah sikap kebanyakan orang. Nah, pada ayat ini Allah mengingatkan sebenarnya
Allah memberikan ujian pada orang, apakah dia bisa bersyukur ketika diberi nikmat, apakah dia bersabar ketika diberi ujian yang menyusahkan atau menyulitkan. Dan oleh karena itu kemudian orang mengatakan bahwa kekayaan itu bukanlah tanda kemuliaan dan kemiskinan itu bukanlah pertanda kehinaan. Yang menjadi tanda kemuliaan itu adalah sikap orang ketika kaya itu seperti apa dan sikap orang ketika miskin itu seperti apa. Allah itu tidak pernah menjadikan kekayaan dan kemiskinan itu sebagai sesuatu yang buruk. Allah menguji. Makanya ketika saya membaca surat Saba ayat 36, saya renungkan. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakan, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapapun yang kehendaki dan menyempitkan bagi siapapun yang kehendaki. Jadi dikatakan yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Allah memberikan kekayaan pada orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Itu artinya izin. Tapi apakah izin itu kemudian dilanjutkan dengan ridho? Allah juga menyempitkan rezeki orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Apakah dengan cara itu Allah sebenarnya tidak ridho? Tidak. Itu keizinan. Jadi ada ujian berupa kekayaan, ada ujian berupa kemiskinan. Pada takdir Allah itu terdapat hikmah yang luhur, yang orang harus tahu. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari. Sehingga kenyataan hidup itu tidak harus disesali ketika sesuatu yang menjadi kenyataan itu memang membuat orang harus prihatin. Demikian juga tidak harus menjadikan orang itu sombong atau merasa hebat ketika kenyataan hidup menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bisa terjadi pada semua orang dan itu ujian dari Allah pada hambanya untuk menguji siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Siapapun yang bisa bersyukur dengan kenikmatan Allah, dia akan dapatkan pahala. Siapa yang bersabar dengan ujian-ujian yang berat berupa musibah yang menyempitkan dirinya atau membuat dia itu resah, gelisah, tetapi dia kemudian mengembalikan semua pada Allah sehingga kesabarannya tumbuh, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dan oleh karena itu setiap orang yang beriman harus bisa bersikap tepat terhadap kenikmatan Allah dan ujian-ujian berupa musibah apapun yang terjadi. Dan beberapa hari yang lalu saya mendengar ada ucapan dari seorang mubaligh yang mengatakan, biarkan aku miskin, tetapi saya tidak pernah mengemis pada siapapun, karena saya yakin bahwa Allah telah mencukupkan nikmatnya kepada diri saya kapanpun dan dimanapun saya berada. Dan saya tertarik tidak hanya terhadap ucapan sang mubaligh itu, tetapi saya ingin tahu, benarkah ia miskin seperti yang dia katakan? Jadi mubaligh yang mengatakan saya miskin itu benar miskin apa tidak? Ternyata apa yang saya lihat pada dirinya berseberangan dengan apa yang diucapkan. Dia itu menurut saya kaya, tetapi gaya hidupnya aja sangat bersahaja. Istri dan anak-anaknya pun tidak berbeda. Mereka gaya hidupnya sederhana, bersahaja sekali. Mereka benar-benar meneladani akhlak sang mubaligh itu. Rumah tinggalnya cukup luas, untuk ukuran keluarga kecil cukup luas. Saya pernah ke rumahnya. Di rumahnya itu ada taman yang indah, terkesan bersih. Di sudut taman ada sebuah musola kecil, tempat ia berbagi ilmu dan pengalaman dengan anak istri dan para murid pengajinya. Dan yang lebih penting dari itu, tidak ada kesan glamor sama sekali. Semua dirancang dengan arsitektur bangunan yang sangat sederhana. Kebersahajaan itu terlihat pada rumahnya, pada pakaiannya, pada cara hidupnya. Nah, bahkan ada cerita dari para jamaah pengajiannya, sang mubaligh itu dan seluruh anggota keluarganya itu sangat dermawan dan sangat bersahabat dengan siapapun. Dan yang lebih penting dari semua itu,
Sang mubalik itu, kata para jamaahnya, memiliki sikap qanaah, dalam arti selalu bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dan tidak pernah mengeluh. Itulah sikap yang luar biasa yang sudah dicontoh oleh banyak orang, dan dengan sikapnya itu hidupnya terkesan tenteram dan damai. Dan tidak hanya dirinya tetapi anak dan istrinya itu terkesan damai. Karena apa? Sikap qanaahnya itu tumbuh. Dan saya teringat dengan bacaan saya, ada sebuah pesan dari Imam Syafi'i ketika beliau berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qana' fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau Anda punya hati yang selalu bersikap qanaah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia. Ini yang saya baca dari sebuah kitab yang berjudul Fatwa Syabakah Al-Islamiyah juz 7 halaman 1270. Nah, sikap qanaah ini adalah sikap yang mesti harus ada pada orang yang ingin bersyukur. Karena apa? Dalam bahasa Jawa, nerima ing pandum atau bisa menerima apa adanya itu akan membuat orang itu tenang. Sifat menerima semua keputusan Allah itu akan membuat orang itu tenang. Dan jika kita senantiasa bersikap menerima apapun yang diberikan Allah pada diri kita, maka kita akan senantiasa merasa cukup, merasa tenteram. Kita pun merasa seolah-olah diri kita itu adalah raja dunia. Saya sudah memiliki semuanya, kepuasan yang diperoleh oleh sang raja. Kalau kita bicara dengan metafor sang raja, kepuasan yang diperoleh oleh sang raja dengan banyak harta dan juga diperoleh dengan harta yang sedikit karena sikap qanaahnya itu sama. Raja itu tidak perlu harta yang banyak, karena apa? Dia berkuasa. Dan sikap qanaah itu membuat dia itu menguasai semuanya. Karena pada saat orang bersikap qanaah, harta dunia yang banyak atau sedikit itu dirasa cukup. Karena apa? Yang penting dia bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Nah, tidak setiap raja akan terasa kaya. Bahkan begitu banyak raja yang kaya raya ternyata tidak puas dengan kekayaan yang dia miliki. Oleh karena itu kemudian muncullah sikap rakus. Bahkan saya katakan, jika kita memiliki hati yang senantiasa bersikap qanaah, maka sungguhnya kita lebih baik daripada seorang raja dunia yang memiliki sikap rakus. Jadi raja dunia yang bersikap rakus itu selalu akan ngerayah dalam bahasa Jawa, akan selalu mencari peluang untuk mendapatkan sesuatu dengan kekuasaan yang dimilikinya, dan bahkan hak rakyatnya pun akan diambil. Sementara raja yang bersikap qanaah, dia akan memberi pada rakyat, bahkan pemberiannya pada rakyat itu tidak terbatas karena dia punya kemampuan untuk memberi. Sehingga kalau ada seorang pemimpin yang kaya raya sementara rakyatnya miskin, kita bisa punya kesimpulan, ini bukan raja yang bersikap qanaah. Raja yang bersikap qanaah itu adalah raja yang bisa berbagi pada rakyatnya sehingga dia rela miskin untuk membuat rakyatnya kaya, bahkan dia rela lapar untuk membuat rakyatnya kenyang. Saya pernah bercerita dulu pada satu kesempatan, ada pengalaman yang sangat indah yang ketika saya baca dari sebuah tulisan. Rasulullah itu pernah satu saat di pagi hari itu mau sarapan, dan ketika sarapan itu tersedia 2 potong roti, dan waktu itu dia di rumah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saat mau sarapan datanglah orang Ansor yang mengeluh, "Ya Rasulullah, hari ini saya benar-benar tidak bisa sarapan karena tidak punya makanan yang saya pakai untuk sarapan." Rasulullah segera tersenyum dan kemudian mengatakan, "Ambil sepotong roti untukmu, mari kita sarapan bersama." Kira-kira begitu kalimatnya, kurang lebih, tapi tidak persis. Yang penting substansinya. Nah, kemudian orang Ansor itu mengatakan, "Terima kasih Rasulullah, tapi saya ingat anak istriku juga belum makan. Dan kalau saya ambil sepotong roti ini pasti nggak cukup." Rasulullah itu pun tersenyum, "Kalau begitu ambil semuanya, bawa pulang untuk anak istrimu dan dirimu." Nah, ketika Rasulullah mengambil keputusan seperti itu, Aisyah segera bertanya kepada Rasulullah ketika keluar, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berikan 2 potong roti itu kepada orang Ansor itu, sementara engkau belum sarapan?" Saya yang tertegun itu terhadap jawaban Rasulullah, "Iya, hari ini saya bisa berpuasa dan saya yakin saya kuat berpuasa, sementara
orang Ansor itu sangat butuh dan dia tidak kuat berpuasa. Oleh sebab itu saya lebih senang memberikan kepada orang Ansor itu supaya dia dan anak istrinya tidak kelaparan. Sementara saya masih bisa berpuasa. Ini sikap pemimpin yang luar biasa. Sikap qanaahnya luar biasa. Karena ketika dia itu punya sesuatu dan dia itu tahu ada seseorang atau orang lain yang butuh, ini rakyatnya, dia berikan pada yang butuh. Nah, apa ada pemimpin yang sekarang seperti itu? Wah, kalau ada luar biasa. Ini contoh yang luar biasa dan bisa mencontoh Rasulullah. Nah, kata qanaah itu merupakan perkataan yang ringan di lisan, tetapi mengandung makna yang begitu dalam. Sekali lagi, orang itu tidak pernah merasa miskin kalau dia bersikap qanaah. Sebab di dalam kemiskinannya dia itu tahu ini ujian dari Allah yang harus disikapi dengan sabar. Dan ketika dia kaya, dia tidak akan sombong karena dia tahu ini rezeki dari Allah yang harus saya nikmati dan saya gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika Imam Syafi'i mengucapkan kalimat bijak seperti itu dibangun di atas ilmu yang dalam yang dia miliki. Ketika dia mengatakan idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Jika Anda punya hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya Anda seperti seorang raja dunia. Ini kalimat yang luar biasa dan tidak mudah diucapkan oleh orang. Kalaupun bisa diucapkan belum tentu akan bisa dia lakukan. Dan Imam Syafi'i mengatakan, seseorang yang bersikap qanaah, punya sikap qanaah dan senantiasa menerima semua keputusan Allah, itu menunjukkan bahwa ia benar-benar mengimani takdir Allah yang merupakan salah satu dari rukun iman. Sehingga Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari juz 10 halaman 165 mengatakan, wa ghinan nafsi wa babur ridha bi qada'illahi ta'ala wa taslimu li amri. Jadi wa ghinan nafsi wa babur ridha bi qada'illah wa taslim li amri. Jadi kalau kita bicara tentang kaya miskin, kaya jiwa, qanaah itu merupakan pintu keridhaan atas keputusan Allah dan menerima pasrah terhadap ketetapannya. Babur ridho, wabut taslim. Artinya orang betul ridho dan pasrah terhadap ketetapan Allah. Ridho itu rela, tidak pernah menyesal, puas terhadap keputusan Allah. Jadi orang tidak akan protes terhadap takdir Allah itu, dan orang yang beriman itu tidak akan pernah protes dan menerima terhadap takdir Allah. Karena apa? Dia tahu ini keputusan yang terbaik. Alima anna ma 'indallahi khairun lil abrar wa fi qada'ihi li awliyaihil akhyar. Dia tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang baik, dan pada ketetapan Allah lebih baik bagi waliullah yang baik. Jadi orang yang bersikap qanaah itu benar-benar menjadi orang yang betul-betul memiliki keutamaan di sisi Allah. Dia selalu berprasangka baik pada Allah. Dia yakin, saya yakinnya bahwa apa yang ditetapkan Allah bagi dirinya itu adalah yang terbaik, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Dan bahkan sikap tawakalnya kepada Allah itu membuat dia semakin tenang, karena apa? Dia yakin dengan sikap tawakalnya itu Allah akan memberikan yang terbaik. Dan inilah yang dikatakan Hasan al-Basri, inna min dha'fi yakinika antakuna bima fi yadika awthaqu minka bima fi yadillah. Sesungguhnya di antara lemahnya imanmu, engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu dari apa yang ada di sisi Allah. Jadi kalau ada orang yang terlalu yakin bahwa harta yang di tangannya itu lebih baik, lebih bernilai daripada apa yang ada di sisi Allah, itu dikatakan imannya masih lemah. Di antara lemahnya iman itu, kata Hasan al-Basri itu, ketika seseorang lebih percaya kepada sesuatu yang ada di tangannya dibanding apa yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah itu lengkap, sempurna, sementara di tangan kita itu lemah dan sangat rapuh. Apa yang kita pegang itu bisa lepas, tapi apa yang dipegang oleh Allah kokoh dan berat. Saat Allah itu tahu kebutuhan hambanya, dia akan memberikan kepada hambanya yang dicintai maupun yang tidak dicintai dengan izinnya. Orang yang punya sikap qanaah itu tidak akan pernah terpedaya oleh harta dunia seisinya yang serba memukul, dan dia tidak pernah punya sikap iri dan dengki kepada orang yang telah diberi rezeki dengan rezeki apapun yang bahkan melimpah dari Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah pada orang lain itu tidak pernah membuat dia iri.
dan dia tidak pernah terperdaya oleh harta dunia. Ia akan selalu bisa menerima semua keputusan Allah, semua takdir Allah, dan pada saatnya dia akan selalu ridho terhadap apapun keputusan Allah. Sehingga di dalam riwayat yang lain Hasan al-Basri, dan ini juga pernah dikatakan Ali bin Abi Thalib, kalau kita baca di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran yang ditulis oleh Ibnu Jarir at-Tabari juz 17 halaman 240, dikatakan al hayatut thayyibah al qanaah. Kehidupan yang baik itu adalah qanaah. Artinya apa? Qanaah itu merupakan sesuatu yang menjadi modal bagi orang itu ketika orang itu akan bisa menjalani, akan hidup dengan baik. Artinya kehidupan itu akan menjadi baik ketika sikap qanaah itu tumbuh. Dan bagaimana kehidupan yang baik itu akan bisa kita dapatkan ketika kita punya sikap qanaah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah mari kita coba untuk menyikapi dengan sikap yang benar, bahwa kemiskinan itu jangan kita sesat. Itu bagian dari ujian Allah yang harus kita sikapi dengan sikap sabar. Dan ketika kita menjadi orang kaya, jangan sombong. Itu ujian Allah untuk menguji apakah kita bersyukur atau tidak. Jadilah orang kaya yang selalu bisa berbagi kepada orang yang miskin, dan jadilah orang miskin yang selalu bersabar untuk menerima keadaan itu dan berupaya untuk tetap mendapatkan, untuk tetap berharap untuk mendapatkan sesuatu yang datang dari Allah dengan ikhtiar yang optimal, dan tentu saja dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan selebihnya, ayo kita miliki sikap tawakal. Dan saya yakin dengan sikap qanaah, orang miskin itu tidak akan pernah bersedih, dan orang kaya tidak akan pernah sombong. Karena pada hakikatnya semua itu adalah milik Allah yang dititipkan pada hambanya untuk disikapi dengan dua sikap yang punya nilai yang sama. Bersyukur ketika kaya, bersabar ketika miskin. Jadi yang utama itu adalah sikap orang terhadap realitas, bukan kaya atau miskin. Jadi kalau saya ditanya lebih utama jadi miskin atau kaya, jawab saya bukan itu, tetapi sikap kita terhadap kemiskinan dan kekayaan. Menjadi orang miskin yang sabar itu lebih utama daripada orang kaya yang tidak bersyukur. Menjadi orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang miskin yang tidak bersabar. Tapi ketika kita miskin tetap sabar, ketika kaya tetap bersyukur, maka kita akan tetap menjadi orang yang utama dan orang yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.